Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya kembali akan mengomentari salah satu video, yang mana video ini diupload oleh Muhyiddin Ba'alawi. Namun yang menarik dalam video ini yaitu seorang Muhyiddin Ba'alawi mengomentari ceramahnya Ustadz Wahabi, yang mana Ustadz Wahabi tersebut mengkritik ceramah dari Kiai Haji Said Akil Siraj. Di sisi lain, saya setuju dengan komentar dari Muhyiddin ini, tapi di sisi yang lain ada satu poin yang akan saya kritisi, karena menganggap bahwa Kiai Said Akil Siraj ini berpikir menyimpang karena berbelok arah atau condong kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun sebelum lebih lanjut saya mengomentari dari video ini, bagi seluruh penonton yang ingin mendukung perkembangan channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan juga like agar channel ini makin hari makin berkembang dan selalu memberikan edukasi yang terbaik kepada seluruh muslim di Indonesia. Mari kita tonton dulu video yang akan saya komentari berikut ini. Video ini saya tampilkan dalam durasi 4 menit. Saya harap penonton tonton sampai selesai agar penonton bisa paham mana yang benar dan mana yang perlu dikomentari. Jadi di sini ada video, teman-teman. Video daripada Kiai Said Akil Siraj. Ya. Yang lagi-lagi ini membuat kita ini geleng-geleng kepala. Dan seharusnya membuat kita ini tersadar. Ya, bahwa ya selama ini orang-orang yang sering melempar ya, atau menyebut-nyebut ya Wahabi, memfitnah Wahabi, beginilah bikin gaduh lah, hanya bikin gaduh, ya nggak memiliki kapasitas yang baik dalam beragama. Ya, coba kita lihat bagaimanakah sosok ya daripada orang-orang ini, ya oknum-oknum daripada kelompok mereka. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Tidak ada katanya ayat Al-Quran, atau tidak ada dalil yang menerangkan ayat Allah itu ada. Oke. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Ya coba teman-teman. Ya, itu pernyataan datang daripada Kiai ya Haji Said Akil Siraj. Ya, sekelas Kiai Said Akil Siraj. Ya, salah seorang tokoh besar di NU Aswaja yang memiliki pernyataan seperti itu. Coba. Ya entah ya, beliau bertanya seperti itu apakah memang berangkat daripada ketidaktahuan beliau atau memang beliau sengaja mengetes ya jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Channel yang luar biasa aneh ya, ini namanya Tarbiyah Daily. Kita lihat ada beberapa channel yang memang aneh-aneh, nggak jelas kemana larinya ini, kayak si Dodi Sefriadi ya, kemudian Tarbiyah Daily itu juga sama, nggak jelas juga. Dalam pengertian nggak jelas itu, ini orang larinya kemana ya? Dia itu kan kalau di dalam pola pikir yang cetek ya Wahabi. Kemudian sekarang juga rame-rame ngobrolin, kemarin-kemarin ya rame-rame ngobrolin nasab, sekarang rame-rame ngobrolin Deddy Mulyadi. Nah, ini kita akan ada beberapa fokus dulu di channel model semacam ini, karena itu hanya mengumbar fitnah saja. Nanti akan kita jelaskan di situ. Cuman pada video kali ini kita akan fokus kepada perkataan Kiai Said Akil Siraj, yang mana si channel Tarbiyah Daily ini tidak memahami sama sekali. Jadi udah kelihatan orangnya itu tidak memiliki kemampuan untuk berpikir.
Dia itu hanya ngomong nyerocos begitu ya, mengeluarkan apa-apa yang pengen dia keluarkan, apa-apa yang ingin dia katakan tanpa ada esensi keilmuan sama sekali. Jadi yang dia katakan bahwa bagaimana mungkin gitu, apa maksudnya Kiai Said Siraj ini, Said Akil ya, beliau mengatakan bahwa eh, di dalam Al-Quran tidak ada dalil adanya Allah begitu. Wah, ini sudah bisa di dalam judulnya mengatakan murtad dan lain sebagainya. Ini supaya kita tahu dulu ya, Kiai Said Akil Siraj ini beliau adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan saya tidak meragukan kealimannya dalam hal itu. Makanya saya itu keheranan tatkala Kiai Said ini belok ke Imad ya. Ini saya kalau misalkan ada waktu, saya ingin sekali ngobrol sama beliau itu. Kalau ya saya kan belum siapa-siapa ya, jadi belum dimention sama dia itu. Makanya bantu besarkan channel saya ya, biar saya nanti bisa urawiri bisa keliling-keliling buat mentangin orang-orang yang nggak bener pola pikirnya, mau saya datangin langsung ke rumahnya. Itu impian saya. Jadi impian saya itu, saya ingin seperti Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya. Kalau ada orang-orang yang sesat itu disamperin satu-satu. Nah kalau sekarang belum bisa karena nama saya belum sebesar mereka begitu. Jadi ini merintis dulu lah. Mudah-mudahan yang sudah lanjut usia itu diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa ngobrol secara langsung begitu. Baru saja penonton lihat video yang tayang bahwa Ustadz Wahabi, yang mana video ini ditayangkan oleh channel Tarbiyah Daily. Namanya Ustadz tersebut Ustadz Wahabi, yang mengkritik ceramah dari Kiai Haji Said Akil Siraj, yang mana Kiai Haji Said Akil Siraj ini ceramah bahwa tak ada satupun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Nah, menurut Ustadz Wahabi bahwa ceramah dari Kiai Said Akil Siraj tersebut ceramah yang sesat dan bisa dikategorikan bahwa Kiai Said Akil Siraj ini murtad. Ya, nampaknya Ustadz Wahabi itu tidak paham maksud dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj. Ya, memang dalam Al-Quran nggak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Ya kalau ada coba cari dan tunjukkan. Memang nggak ada. Tetapi maksud dari Kiai Haji Said Akil Siraj, walaupun dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Allah itu ada, tetapi banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa tanda-tanda akan keberadaan Allah itu banyak sekali. Seperti halnya ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa apa yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Jadi ayat tersebut tidak menjelaskan bahwa Allah itu ada, tetapi ayat itu menjelaskan bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini milik Allah. Jadi tanda-tanda keberadaan Allah itu banyak sekali ayat yang menjelaskan. Saya kasih contoh lagi, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Tunggal, satu, tidak dua atau tiga. Lagi-lagi ayat itu tidak menjelaskan tentang keberadaan Allah, tapi ayat itu menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Banyak sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu juga ayat yang menjelaskan bahwa sifat Allah, salah satu sifat Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwa Allah itu adalah zat yang maha hidup dan zat yang maha waspada. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj ini tidak salah, benar. Karena apa? Karena Allah tidak perlu menjelaskan bahwa zatnya itu ada, bahwa Allah tak perlu menjelaskan dalam satu ayat pun bahwa Allah itu ada. Karena apa? Karena
ketika Allah menjelaskan tanda-tanda keberadaan Allah itu banyak, ini sudah cukup bagi orang yang berakal waras. Karena apa? Karena adanya makhluk. Jadi selain Allah itu disebut makhluk. Setiap makhluk itu ada penciptanya. Jadi ini sudah menunjukkan sangat jelas bahwa Allah itu ada, walaupun tak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Jadi nampaknya Ustadz Wahabi ini tidak paham apa yang dikehendaki dari ceramahnya Kiai Haji Said Akil Siraj. Makanya saya sarankan ngaji dulu, pahami dulu ilmu agama yang baik dan benar, sehingga tidak gampang menyalahkan ucapan orang lain. Nah, ceramah dalam Tarbiyah Daily ini dikomentari oleh Muhibbin A'atikarun. Dalam hal ini saya sepakat apa yang dikritisi oleh A'atikarun, karena saya ini netral. Walaupun kemarin-kemarin saya mengkritisi A'atikarun, tetapi ketika A'atikarun ini benar, ya saya katakan benar. Jadi saya dan A'atikarun ini ada dalam satu pemahaman dalam hal ini. Namun ada yang akan saya kritisi terkait ucapan A'atikarun, yang mana A'atikarun juga mengkritisi Kiai Haji Said Akil Siraj. Awalnya A'atikarun mengatakan bahwa Kiai Haji Said Akil Siraj ini tidak diragukan kealimannya. Namun A'atikarun menyayangkan kenapa orang sealim beliau ini justru membela Kiai Imad. Bahkan secara tidak langsung A'atikarun mengatakan bahwa Kiai Haji Said Akil Siraj ini termasuk dari golongan orang-orang yang berpikir tidak waras atau menyimpang. Ini sangat saya sayangkan, karena menurut pencermatan saya bahwa setiap kali yang tidak sepandangan atau tidak sejalan atau tidak sepemikiran dengan A'atikarun ini dikategorikan sebagai orang yang sesat. Ini keblinger. Jadi Anda itu siapa dan Kiai Haji Said Akil Siraj ini siapa? Ini ibarat langit dan bumi. Ya, kita nggak usah perlu membahas apakah Kiai Said Akil Siraj ini ahli sunnah wal jamaah atau bukan. Karena tanpa kita bahas pun sudah jelas bahwa Kiai Haji Said Akil Siraj ini 2 kali menjabat sebagai PBNU, jadi organisasi keislaman terbesar di Indonesia yang tidak diragukan lagi berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang sangat menggelikan menurut saya yaitu A'atikarun ini punya mimpi besar seperti halnya tokoh ulama Fakhruddin Ar-Razi, yang mana bisa bebas mengkritik orang-orang yang berpikir menyimpang. Jadi menurut Anda itu bahwa Kiai Said Akil Siraj ini berpikir menyimpang, sehingga Anda punya mimpi pengen nyamperin Kiai Said Akil Siraj ke rumahnya dan akan menasehati Kiai Said. Ini mimpi yang konyol. Konyolnya, apa yang selama ini Anda pertahankan bahwa Pahlawi itu keturunan Rasul, ini Anda selama ini belum pernah mengeluarkan penelitiannya. Artinya Anda itu hanya mendukung dengan cara membabi buta. Dan orang-orang yang pro Kiai Imad itu Anda katakan sebagai orang yang menyimpang dan berpikiran tidak waras. Ini kacau. Jadi yang pertama saya pendapat dengan Anda dalam mengkritisi Ustadz Wahabi tersebut. Tapi ketika Anda punya mimpi pengen seperti Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Anda pengen nyamperin Kiai Said Akil Siraj, akan memberi nasihat kepada Kiai Said Akil Siraj, ini keterlaluan. Jadi Anda itu siapa, Kiai Said Akil Siraj itu siapa? Kealiman Kiai Said Akil Siraj ini jutaan muslim di Indonesia tidak meragukan. Sedang kealiman Anda ya jarang sekali yang mengetahui dan masih diragukan. Jadi
Anda akan diketawakan banyak orang nanti. Dan Anda minta didukung channelnya agar makin berkembang, supaya menjadi besar namanya, sehingga bisa mengkritik, bisa menasehati kiai-kiai besar di Indonesia. Jadi nafsu Anda itu terlalu besar. Jadi membuat channel itu tujuannya untuk apa? Pengen dianggap orang besar gitu, pengen dianggap orang alim gitu, sehingga punya mimpi pengen menasehati kiai-kiai NU yang menurut Anda pola pikirnya tidak waras. Ya, menurut saya Anda yang tidak waras dalam berpikir. Saya akan mengacungi jempol kepada Anda ketika Anda sudah meneliti nasab Ba'alawi apakah tersambung atau tidak tersambung. Karena membela itu butuh penelitian lebih dulu. Anda menyalahkan Kiai Imad. Oke, kalau Anda sudah meneliti kitab-kitab nasab, kemudian sudah membuat semacam tesis, seperti halnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian baru Anda mengatakan bahwa Kiai Imad ini menyimpang. Nyatanya Anda itu belum pernah meneliti nasab Ba'alawi apakah tersambung atau tidak. Jadi pembelaan Anda itu pembelaan yang membabi buta. Cobalah teliti dulu, dikaji itu kitab-kitab di belakang Anda, barangkali ada kitab nasabnya. Dikaji apakah Ba'alawi itu cucu Rasul atau bukan. Jangan seenaknya mengatakan bahwa orang yang menentang bahwa Ba'alawi cucu Rasul itu berarti orang sesat. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa mayoritas ulama di Indonesia ini mendukung tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau Anda mengatakan bahwa orang-orang yang pro Kiai Imad itu hanya segelintir orang, ini keliru. Jadi saya sarankan kepada muhibbin, berpikirlah cerdas, berpikirlah waras. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling alim. Dengan merasa begitu, Anda akan mengkerdilkan orang-orang yang pro Kiai Imad. Padahal orang-orang yang pro Kiai Imad itu banyak nama besar. Ada Kiai Haji Marzuki Mustamar, ada Kiai Haji Said Akil Siraj, ada Gus Muafik, dan banyak lagi tokoh-tokoh NU yang mendukung tesis Kiai Imad. Jadi dipikir kembali kalau ngomong. Ya memang kalau saya lihat gelagat Anda itu gelagatnya didikan Ba'alawi. Jadi membanggakan diri, merasa dirinya paling besar, merasa dirinya paling benar, kemudian mengkerdilkan orang yang tidak sejalan dengan Anda. Jadi triknya itu sudah saya baca, bahwa orang-orang yang pro Ba'alawi ini seperti Ba'alawinya, jadi mudah mengkerdilkan orang lain yang berlawanan arus. Tapi saya tertawakan. Karena apa? Karena Anda ini belum pernah meneliti nasab Ba'alawi. Jadi pesan saya kepada AA Tigarot, berpikirlah sebelum mengomentari kiai-kiai sepuh, karena kiai-kiai sepuh yang sekarang ada ini orang yang sudah terlalu banyak merasakan asinnya lautan, artinya ilmunya itu lebih luas ketimbang Anda. Dan saya ajari kepada Tigarot untuk mendukung dua kubu yang berseberangan ini dibutuhkan jiwa yang netral. Netrallah dulu, jangan memihak Ba'alawi, jangan memihak Kiai Imad, tapi meneliti dulu. Setelah meneliti dengan netral, baru Anda akan menemukan kebenaran apakah Ba'alawi keturunan Rasul atau bukan. Sehingga tidak seenaknya Anda mengkerdilkan Kiai Imad dan orang-orang yang mengikuti pemikirannya. Ini kacau Anda. Jadi Anda dan Ustadz yang Anda komentari tadi ini sama-sama koclok pemikirannya. Jadi keblinger semua.
baik Ustadz Wahabi yang tadi Anda komentari dan Anda sendiri juga pola pikirnya kurang waras. Saya akhiri komentar saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.